Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sehat selalu ya. Jumpa kembali bersama saya, Nining Arini Suganda, dari Prodi Kesehatan Masyarakat STIKIM pada mata kuliah Manajemen Logistik, dan kali ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis rumah sakit. Kita simak ya. Jangan lupa nonton dari awal hingga akhir dan klik like dan subscribe-nya. Silakan. Kita awali dari definisi tentang rumah sakit. Rumah sakit didefinisikan sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dasar hukum yang kita gunakan dalam segala sesuatu tentang rumah sakit ini diatur pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, juga Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit. Adapun tugas rumah sakit adalah melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemeliharaan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan rujukan. Lalu, apa fungsi dari rumah sakit? Nah, fungsi rumah sakit adalah 1. Menyelenggarakan pelayanan medik. Yang kedua adalah sebagai tempat pelayanan penunjang medik dan non-medik. Ketiga adalah sebagai tempat pelayanan dan asuhan keperawatan. Keempat, sebagai tempat pelayanan rujukan. Kelima, sebagai pusat pendidikan dan pelatihan. Keenam, sebagai pusat penelitian dan pengembangan. Dan ketujuh, memiliki fungsi administrasi umum dan keuangan. Lalu, tentang sarana dan prasarana yang ada di rumah sakit, antara lain ada ruang rawat jalan, ruang rawat inap, ruang gawat darurat, ruang operasi, ruang tenaga kesehatan, ruang radiologi, laboratorium, ruang sterilisasi, ruang farmasi, ruang pendidikan dan latihan, ruang kantor dan administrasi, ruang ibadah, ruang tunggu, ruang penyuluhan kesehatan masyarakat dan rumah sakit, ruang menyusui, ruang mekanik, ruang dapur, laundry, kamar jenazah, taman pengolahan sampah, dan tempat parkir yang mencukupi. Selanjutnya, kita bahas tentang jenis-jenis rumah sakit. Nah, ini dibedakan berdasarkan berdasarkan pelayanan. Ada yang disebut rumah sakit umum, di mana rumah sakit umum memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Yang kedua, ada rumah sakit khusus, di mana pada jenis ini memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu atau golongan umur atau tentang organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. Jenis rumah sakit jika dilihat berdasarkan pengelolaannya. Ada yang disebut rumah sakit publik, di mana rumah sakit ini pengelolanya adalah pemerintah, baik itu pusat ataupun pemerintah daerah, atau juga badan hukum.
dan ini sifatnya nirlaba. Nah, rumah sakit ini diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, rumah sakit ini tidak bisa dijadikan atau dikonversi menjadi rumah sakit privat. Yang kedua adalah rumah sakit privat atau swasta, di mana pengelolanya adalah badan hukum tertentu berbentuk perseroan. Nah, ini biasanya bersifat profit. Kemudian dimiliki oleh yayasan tertentu atau organisasi keagamaan atau organisasi perorangan, kelompok atau jaringan nasional maupun internasional. Selanjutnya, jenis rumah sakit berdasarkan penyelenggaraannya. Ada yang disebut rumah sakit pendidikan, di mana rumah sakit ini menyelenggarakan pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran, pendidikan kedokteran berkelanjutan, dan juga pendidikan tenaga kesehatan lainnya. Dan yang kedua ada rumah sakit non-pendidikan, di mana pada rumah sakit ini hanya melakukan pelayanan medik. Selanjutnya, rumah sakit berdasarkan kepemilikan ini dibedakan atas rumah sakit milik masyarakat, di mana rumah sakit ini biasanya bersifat sukarela, dimiliki oleh yayasan tertentu atau organisasi tertentu. Yang kedua ada yang disebut rumah sakit pemerintah, di mana rumah sakit pemerintah ini jika dia berada di pusat, berarti termasuk rumah sakit umum pusat. Nah, ini secara vertikal merupakan milik Departemen Kesehatan. Selanjutnya ada rumah sakit umum daerah, ini adalah milik Pemda setempat. Kemudian ada rumah sakit militer, milik Polri misalnya, dan ada rumah sakit BUMN, misalnya rumah sakit Pertamina. Selanjutnya, kita pelajari tentang klasifikasi dari rumah sakit, di mana klasifikasi ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes Republik Indonesia nomor 340 Menkes per 3 tahun 2010, di mana rumah sakit ini terbagi atas rumah sakit umum dan rumah sakit khusus, di mana rumah sakit umum ini memiliki kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D, sedangkan untuk rumah sakit khusus ini memiliki 3 kelas, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Rumah sakit pada kelas A ini memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik dan subspesialistik yang luas. Adapun rumah sakit umum kelas B ini memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medik sekurang-kurangnya 11 spesialistik dan subspesialistik yang terbatas. Untuk rumah sakit umum kelas C ini memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialis dasar. Nah, untuk rumah sakit umum kelas D, ini memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medik dasar. Kita lihat deskripsi dari rumah sakit umum tipe A, di mana menyediakan layanan medik umum, kemudian layanan gawat darurat, pelayanan medik spesialis dasar, pelayanan spesialis penunjang medik, pelayanan medik spesialis lain,
pelayanan medik spesialis gigi mulut, pelayanan medik subspesialis, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang klinik dan non-klinik, juga memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 medik spesialis dasar, 5 spesialis penunjang medik, 12 medik spesialis lain, dan 13 medik subspesialis. Jika dilihat dari jumlah tempat tidur, ini sekurang-kurangnya kelas A harus memiliki 400 buah tempat tidur. Contoh rumah sakit umum tipe A ada RSUP Dr. Hasan Sadikin di Bandung, dan ada Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta. Selanjutnya, untuk Rumah Sakit Umum tipe B, ini menyediakan layanan medik umum, pelayanan gawat darurat, pelayanan medik spesialis dasar, pelayanan spesialis penunjang medik, pelayanan medik spesialis lain, pelayanan medik spesialis gigi dan mulut, pelayanan medik subspesialis, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang klinik dan non-klinik. Juga tipe B ini memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 medik spesialis dasar, 4 spesialis penunjang medik, 8 medik spesialis lain, dan 2 medik subspesialis. Jika dilihat dari jumlah minimum tempat tidur, ini harus memenuhi sekurang-kurangnya 200 buah tempat tidur. Contoh dari rumah sakit umum tipe B ini adalah Rumah Sakit Jantung Harapan Kita di Jakarta. Untuk rumah sakit umum tipe C, ini menyediakan layanan medik umum, pelayanan gawat darurat, pelayanan medik spesialis dasar, pelayanan spesialis penunjang medik, pelayanan medik spesialis gigi dan mulut, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang klinik dan non-klinik, juga memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medik. Ini paling sedikit 4 medik spesialis dasar, 4 spesialis penunjang medik. Jika dilihat dari jumlah tempat tidur, ini minimal harus berjumlah 200 buah tempat tidur. Contoh dari rumah sakit tipe C ini adalah Rumah Sakit Jakarta. Pada rumah sakit umum tipe D, ini memiliki layanan medik umum, pelayanan gawat darurat, pelayanan medik spesialis dasar, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang klinik dan non-klinik, dan memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 2 medik spesialis dasar dan 4 spesialis penunjang medik. Jika dilihat dari jumlah tempat tidur, maka minimal harus memenuhi jumlah 50 buah tempat tidur. Contoh dari rumah sakit umum tipe D ini ada Rumah Sakit Kartini di Jakarta. Demikian penjabaran tentang jenis-jenis rumah sakit. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Dan terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk mengklik like, subscribe, dan share-nya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.